Kira-kira apakah ibu-ibu berpikir bahwa Prabowo dan Anies itu air yang bisa disatukan? Kalau saya mengatakan air yang sumbernya dari kecurangan pemilu, masa kita ikut? Makanya saya orang mengatakan satu-satunya barangkali sampai saat ini saya tidak akan ikut apapun yang ditawarkan oleh Prabowo dan Gibran. Iya, saya jawab ya apa yang bisa saya jawab. Soal wakil presiden itu begini, Bu Dokter juga tanya ke saya. Saya jawab dari sisi idealisme dulu. Kira-kira apakah ibu-ibu berpikir bahwa Prabowo dan Anies itu air yang bisa disatukan? Kalau saya mengatakan air yang sumbernya dari kecurangan pemilu, masa kita ikut? Makanya saya orang mengatakan satu-satunya barangkali sampai saat ini saya tidak akan ikut apapun yang ditawarkan oleh Prabowo dan Gibran. Prabowo dan titik-titik. Jadi tidak akan. Insya Allah ya, insya Allah istiqomah. Kenapa? Karena saya punya pikiran haram hukumnya, ya, haram hukumnya kita mencampur adukan tadi air kotor dan air bersih. Yang kedua, haram hukumnya kita mendukung atau mengendorse pemimpin yang mendapatkan dengan cara curang. Nah, cuma sebagai warga negara kan tidak mungkin kita bawa senjata memberontak dan lain sebagainya. Sebagai warga negara kita harus konstitusional, yaitu ya jadi oposisi seperti sekarang ini, mengkritik kebijakan dan lain sebagainya. Termasuk kita lawan kalau ada orang-orang yang kemudian mau membubarkan demokrasi. Jangan salah, demokrasi kita berada dalam ancaman yang luar biasa loh. Karena Prabowo tidak pernah bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Memberantas korupsi dia ngomong, memberantas kemiskinan dia ngomong, kemudian mensejahterakan dia ngomong, tapi menumbuh kembangkan demokrasi nggak pernah ngomong. Bahkan bahayanya dia bilang dia akan ambil semua partai politik dan tidak ada oposisi. Itu yang lebih bahaya lagi. Karena itu kita harus menekatkan diri bahwa kita akan menjadi oposisi dari kekuasaan Prabowo. Udahlah, terimalah nasib kita begini, ya kan? Rezeki itu dari Allah yang Maha Kuasa, bukan dari Prabowo Subianto apalagi Mulyono, ya. Itu satu. Yang kedua adalah saya sudah menyampaikan juga tadi ke tokoh-tokoh bahwa yang namanya Fufufafa itu bisa tidak dilantik berdasarkan hukum, ya, by law, yaitu pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Undang-undang itu mengatakan bahwa kalau seseorang atau calon presiden wakil presiden itu pernah melakukan perbuatan tercela, maka tidak lagi memenuhi syarat. Pertanyaannya adalah tinggal dites apakah Fufufafa itu perbuatan tercela atau tidak. Nah, ya kan? Karena itu saya tadi ngajak tokoh-tokoh untuk kita ke MPR, meminta MPR untuk tidak melantik Gibran Rakabuming Raka berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Pertanyaannya adalah kalau seandainya tiba-tiba ada turbulensi politik, ternyata Gibran memang tidak dilantik, siapa calon wakil presidennya? By constitutions, Prabowo Subianto akan mengajukan 2 calon dan 1 calon akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Dan saya tidak berharap salah satunya adalah Anies Baswedan, terus terang saja. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa kalau begitu nanti kita bingung, ya kan? Mengkritik Anies, mengkritik pemerintahan ada Anies, ya kan? Padahal pemerintahannya nggak benar, misalnya zalim. Lebih baik sudahlah, terimalah kodrat kita, jangan seperti partai pendukung perubahan, ya kan? Ya kita mau bersatu, karena itu saya melipir ke istana, udahlah ya. Kita harus konsisten untuk menerima kodrat bahwa kita kalah, kita gentle dan kita beroposisi. Itu sikap saya, ya.
jangan berpikir bahwa kita akan mendapatkan kekuasaan. Rezeki Tuhan yang akan mengatur, bukan Prabowo Subianto. Yang kedua, yang ketiga, soal partai tadi, gini. Partai itu bagi saya tidak ada yang gurem, tidak ada yang tidak gurem. Kalau mau jujur, tidak ada partai yang hari ini berhasil. Semua partai itu korup, semua partai itu tidak menjalankan amanahnya. Saya tidak bangga menjadi anggota salah satu partai politik walaupun menang pemilu, karena kita tahu menangnya dengan cara curang. Apa yang mau dibanggakan menang dengan cara curang? Begitu kan? Kita ingin menang dengan cara beradab. Makanya ke depan nanti salah satu yang ingin saya sampaikan ke tokoh-tokoh dan juga perjuangan ke depan, mudahkanlah dan murahkanlah pemilu itu. Mudahkanlah dan murahkanlah pemilu itu, sehingga nanti orang seperti saya dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini bisa menjadi calon anggota DPR. Karena nggak perlu bayar 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, cukup bermodalkan pada KTP dan kemudian daftar riwayat hidup selesai. Kok bisa begitu? Begini, ibu-ibu sekalian, saya punya ide ke depan. Kalau kita mau menghindari money politik dan lain sebagainya, maka larang kampanye yang berhadapan seperti ini. Ini Bang Medi di sini mengundang ini aja, dia harus mengeluarkan macam-macam kan? Ini nggak murah, ya kan? Kalau kita kampanye, walaupun kita tidak money politics, ada profesor yang terpilih yang setiap mengumpulkan massa ada jamuan, ada merchandise dan lain sebagainya. Memang akhirnya tanpa money politik pun akan miliaran keluar. Lalu siapa yang akan menjadi calon anggota DPR tersebut? Orang yang mencari rente, mencari keuntungan. Kan bahaya sekali. Nah, karena itu ke depan kita jangan khawatir soal gurem dan tidak gurem, tapi jadikan partai itu sebagai alat perjuangan. Kalau menjadikan partai sebagai alat perjuangan, sepanjang partai itu lurus, kita tidak akan belok. Kan begitu. Mau dia menang tidak menang, ini alat perjuangan. Saya tunjuk film Troy, bagaimana Achilles memimpin satu kapal dengan bendera hitam, pasukan Myrmidon apa namanya, dalam film The Troy yang dibintangi oleh siapa? Lupa. Bayangkan pasukan itu ditakuti oleh Sparta, oleh lawannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita punya berapa? 500 kursi di DPR, tapi sontoloyo semua yang isinya, ya kan? Koruptor semua yang isinya, orang penakut semua yang mengisinya, orang yang mau kenikmatan kekuasaan ini nggak ada gunanya, karena partai itu pasti jadi partai sontoloyo, ya kan? Tapi coba ada partai 50 orang, 100 orang tapi jagoan semua, orang yang berani berargumen, berani berdebat, berani untuk menyatakan yang benar, yang hak, dan berani mengatakan yang batil. Itu jauh lebih berharga. Karena itu gunakanlah partai itu. Kan partai itu cuma instrumen saja sesungguhnya. Mau amar ma'ruf nahi munkar banyak sebenarnya lahannya. Cuma ini adalah lahan yang disediakan oleh konstitusi kita untuk berjuang. Tapi apakah Refli Harun tidak menginginkan partai perubahan itu besar? Ingin, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang lurus, dengan cara yang tidak menyogok, tidak manipulatif. Orang-orangnya keren semua, ya kan? Kita ya semangat pulang dari sini diajak bergabung dengan rakus dengan uang kecil. Ayo. Ada relawan yang memamerkan uangnya lagi. Nauzubillah min zalik, ya kan? Dapat berapa puluh juta atau ratus juta tiba-tiba dia pamerkan. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin orang-orang yang bermartabat semua. Nah, tetapi partai juga harus saling caring each other. Jangan sampai ada teman separtai mati kelaparan. Kita tidak hidup dari partai, kita menghidupi partai, tapi jangan sampai ada teman separtai yang mati kelaparan. Jadi begitu ya prinsipnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sekali lagi saya apel kepada Anies
ya kan? Sudahlah, lupakanlah soal hura-hura, ya kan? Kan ini mohon maaf yang saya katakan, Pilpres kemarin ini hura-hura, ya kan? Anies merasa barangkali senang sekali dia bisa berkeliling Indonesia, debat sana, debat sini, kemudian tapi saatnya sekarang kita membangun sumber daya manusia partai politik. Kita butuh bukan hanya satu Anies Baswedan, tapi kita butuh 10 Anies Baswedan, 100 Anies Baswedan, 200 Anies Baswedan, sehingga siapapun yang maju di antara kita nggak ada masalah. Bahkan ketika kita misalnya perang, kalau kita lihat perang Badar kan satu-satu itu berkelahi satu-satu. Kaum muslimin itu mau maju semua, nggak ada yang takut, ya kan? Dan itulah yang kita inginkan, bahwa kita punya sosok-sosok yang kuat, yang cerdas, yang berintegritas, yang tidak khawatir kehidupannya. Dan Anies Baswedan banyak sekali, bingung orang, ini mana sih yang bisa ada titik lemahnya? Ternyata nggak ada titik lemahnya. Anies Baswedan dan Baswedan Wati. tidak hanya one, ya. Oke, terakhir ya, apa manfaatnya? Sebentar, apa manfaatnya? Begini Bu, kalau setiap memilih itu kita mau menang, mau ada manfaatnya, kadang-kadang realitas politiknya kan tidak demikian. Kadang-kadang ekspresi politik itu lumayan. Saya kasih contoh, kalau ada putusan MK, kita nyoblos kolom kosong dan menang, ada manfaatnya, yaitu pilkada tahun depan Anies bisa nyalon, begitu kan? Kalau tidak ada putusan MK, kita gercos, kita golput, tetap saja memang 1, 2, 3 itu menang salah satunya. Tetapi paling tidak kita menunjukkan kepada mereka kami tidak tergoda untuk ikut mereka seperti teman-teman kita Iwan Tarigan, Laude Basir, seterusnya muslimin. Kita orang yang punya sikap, kita orang yang tidak takut miskin dan tidak takut lapar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.